Sobat Perpusnas, tahukah kamu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Perpustakaan Nasional memiliki program khusus, yaitu transformasi berbasis inklusi sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia serta untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mewujudkan program transformasi berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Nasional melakukan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan penggunaan layanan, serta membangun komitmen bersama stakeholder untuk program transformasi berkelanjutan. Di tahun 2020, Perpustakaan Nasional melalui program transformasi berhasil dilakukan di 32 provinsi yang mencakup 190 perpustakaan kabupaten dan 800 perpustakaan desa. Transformasi layanan perpustakaan tidak hanya berdampak pada individu masyarakat, namun juga berdampak pada komunitas yang ada di masyarakat tersebut. Dampak tersebut diantaranya ada di bidang makanan, pertanian, peternakan, dan masih banyak lain. Untuk itu, Perpustakaan Nasional melalui program ini terus berikhtiar untuk membangun literasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang berdaya saing dunia. Ini adalah kisah dari beberapa orang yang telah mendapatkan manfaat dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan tentu saja program ini telah berdampak pada kesejahteraan hidup mereka. Awalnya saya itu sebagai buruh petik kopi, tetapi pendapatan saya itu belum memenuhi kesejahteraan saya. Akhirnya saya mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan kopi ketup yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah, yang akhirnya saya berani untuk membuat merek dagang kopi sendiri. Nama saya Erpina. Saya tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dekat dengan TBM Melpilia. Saya paling suka membaca buku keterampilan masak-memasak dan buku-buku yang berkaitan dengan kewirausahaan. Saya juga mengikuti pelatihan membuat kue kering di TBM Melpilia. Dengan bermodalkan itu semua, saya memulai usaha kue kering. Dan penghasilan dari usaha kue kering saya pernah mencapai keuntungan bersih Rp4.800.000. Saya menikah dengan suami saya tahun 2014. Kebetulan suami saya adalah seorang petani cabai. Di sini saya ikut membantu suami saya dalam menanam cabai. Di Langsat Permai, mayoritas adalah petani cabai. Ketika panen raya tiba, cabai di Langsat Permai ini sangat melimpah dan harga pun menjadi anjlok. Disinilah kami berpikir bagaimana cabai memiliki nilai tambah. Dari ibu-ibu PKK kami berpikir bagaimana bisa mengembangkan produk saus cabai ini. Dari sini saya mengikuti pelatihan saus cabai di perpustakaan bersama ibu PKK. Di sana saya diajarkan bagaimana membuat saus cabai yang sehat. Kami menggunakan rosella sebagai pewarna alami. Dari pelatihan di perpustakaan, saya mempraktekannya sendiri di rumah. Kemudian saya kemas dalam botol dan plastik, kemudian saya beri label dan saya jual dalam takaran 120 ml. Saya jual dengan harga Rp8.000, untuk yang ukuran 230 saya jual dengan harga Rp15.000. Saus yang saya buat, saya pasarkan melalui ibu-ibu PKK dan bazar. Ada juga konsumen yang langsung memesan kepada saya sendiri. Dan alhamdulillah dari penjualan saus cabai tersebut bisa menambah pendapatan keluarga saya. Nama saya Haji Rif Donal dari Nagari Salempaung, Sumatera Barat. Sudah sejak lama saya selalu berpikir untuk mempermudah kerja saya dalam bertani. Saya mencoba untuk melakukan terobosan baru yang insya Allah dapat berguna bagi teman-teman para petani lainnya. Alat yang saya kembangkan berupa alat untuk mengocor tanaman
yang saya buat dari handspire bekas dan pipa PVC. Saya mengerjakannya dengan memanfaatkan waktu-waktu luang sebagai seorang petani. Biaya produksi alat ini hanya Rp120.000 saja, jauh lebih murah dari harga pengocor bikinan pabrik. Alhamdulillah, alat ini dapat mengurangi beban kerja petani dan menekan biaya produksi sehingga lebih efisien dan efektif. Tentunya hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga para petani di Nagari Salimpaung. Bahkan sudah banyak juga yang digunakan oleh petani di nagari-nagari tetangga. Inovasi lainnya yang saya dapatkan dari perpustakaan adalah mengolah buah labu siam, karena Nagari Salimpaung adalah penghasil labu siam. Namun untuk meningkatkan nilai ekonominya, labu siam ini bisa saya olah menjadi produk makanan lainnya. Maka saya mengajak masyarakat untuk memproduksi produk ini dengan cara mengikuti pelatihan yang kita laksanakan di perpustakaan. Alhamdulillah, sudah banyak yang merasakan manfaat dari pelatihan tersebut. Nama saya Sartika dan ini usaha saya, Bank Sampah Mekarwangi. Saya mengumpulkan sampah dan menjualnya kembali sehingga tidak ada sampah yang terbuang sia-sia. Dan tentu hasilnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga saya. Pada mulanya saya bekerja paruh waktu sebagai OP di kantor Dusun Karya Harapan Mukti. Habis bekerja, saya suka berkunjung ke perpustakaan dusun yang tidak jauh dari kantor dusun. Ada satu buku yang menarik perhatian saya, yaitu buku tentang bank sampah. Saya pikir hal ini bisa diterapkan di dusun saya. Dan saya pun berkonsultasi dengan pengelola perpustakaan dusun. Mas Irawan dan Mas Firmanto memotivasi dan memberikan bimbingan teknis bagaimana memulai dan mengelola usaha bank sampah. Tidak hanya itu, mereka berdua juga bersedia membantu saya melobi pengurus badan usaha milik dusun atau BUMDUS untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Saya pernah mengikuti kursus menjahit, namun baru setelah mengikuti pelatihan menjahit di Perpustakaan Lestari, Desa Bukit Peninjauan 2, kemampuan saya dalam menjahit semakin baik. Saya juga sering datang ke perpustakaan untuk mencari informasi melalui buku dan internet tentang model-model baju yang kekinian. Supaya tidak ngantuk, saya buka komputer pakai internet perpustakaan. Saya browsing tentang memperbaiki motor mogok. Nah, ini baru tentang motor mogok. Saya praktek sering gagal, tapi saya terus mencoba. Akhirnya saya berhasil. Nama saya Rini Aistiawati. Saya sebelumnya adalah staf honorer di sebuah SMP di Bumi Baru. Karena jaraknya jauh dan honor yang saya terima selalu habis hanya untuk transport, saya memutuskan berhenti bekerja dan membantu suami di kebun karet. Setiap hari, saya membantu suami menyadap karet di kebun milik keluarga, yang luasnya hanya 1/4 hektar, sehingga getah yang dihasilkan tidak banyak. Ya, sebulan hanya sekitar 80 kilo atau Rp400.000. Maka dari itu, saya mulai berpikir, bagaimana ya untuk menambah ekonomi keluarga? Nah, kebetulan suatu hari saya mendapatkan informasi bahwa di perpustakaan kampung ada berbagai pelatihan. Salah satunya pelatihan membuat tas talikur. Akhirnya saya mengikuti pelatihan membuat tas talikur di perpustakaan Kampung Empu Bakti. Di pelatihan, saya diajarkan cara memotong tali sesuai ukuran tas, membuat simpul dasar, dan menentukan motif tas yang akan dibuat. Setelah mengikuti pelatihan selama 2 bulan, saya sudah bisa membuat tas talikur, dan ternyata banyak saudara dan teman yang tertarik dengan tas buatan saya. Sekarang, saya sudah bisa menjual rata-rata 5-6 tas per bulannya.
Pendapatan saya dari penjualan tas Talikur ini mencapai Rp1.500.000 per bulannya. Jadi, saya bisa membantu menambah penghasilan keluarga saya. Kami melakukan budidaya madu trigona ini setelah mengikuti pelatihan budidaya madu trigona di Perpustakaan Desa Cindil. Memiliki khasiat yang begitu tinggi, memiliki vitamin yang begitu banyak, dan harganya lebih tinggi daripada madu lain di pasaran. Harapan untuk Perpustakaan Desa Cindil semoga semakin maju, lebih banyak kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Itu kami kelompok wanita tani maju bersama Desa Gemuruh mendapat bantuan ayam broiler dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun. Di samping itu juga kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Desa karena telah membantu kami menyediakan buku-buku untuk kami baca, kami pelajari tentang bagaimana cara mengelola ayam yang baik untuk menambah ilmu kami, bagaimana cara pemasaran dan pengolahannya. Alhamdulillah. Berkat belajar di Perpustakaan Desa, kreasi hantaran saya semakin meningkat. Saat ini uang jasa yang saya terima untuk order pembuatan hantaran pengantin meningkat menjadi 1 juta sampai 1.500.000. Nama saya Denny Anggara. Saya pengrajin lampu hias dari Paralon. Saya merupakan salah satu korban PHK. Lalu saya mencari peluang usaha. Saya melihat banyak paralon bekas di sekitar rumah. Saya berpikir bagaimana memanfaatkan paralon tersebut agar ada nilai jualnya. Saya mendapat ide membuat lampu hias. Lalu saya cari cara bikin dan modelnya di internet di perpustakaan. Kemudian, Perpustakaan Desa memfasilitasi pelatihan tentang kewirausahaan pembuatan lampu hias. Saya coba buat di rumah. Saya menggunakan teknik atau cara melukisnya, kemudian mengukirnya, dan finishingnya pengecetan. Saya pernah mendapatkan pesanan sebanyak 65 piece dan juga bekerja sama membuat lampu dekorasi pengantin. Sekarang, saya juga menjadi pelatih pembuatan lampu di Perpusdes. Saya dulu menikah muda. Semenjak saya punya anak, saya harus bisa bantu suami saya untuk mencari uang. Seperti misalnya rewang di tempat orang, untuk cuci piring dan lain-lain. Terus kemudian saya dapat info dari Bu Lurah kalau di Perpustakaan Desa Ngablak ada pelatihan untuk kursus menjahit. Saya dikasih cara-cara untuk membuat spray dan sarung bantal. Di rumah saya juga mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari di tempat pelatihan. Seperti menggunakan mesin jahit, terus cara memotong. Saya coba-coba lagi, saya bisa membuat spray dan sarung bantal. Sekarang saya bisa menjual spray dan sarung bantal saya lewat tetangga ataupun di pasar. Karena hasilnya itu lumayan, saya bisa menambah penghasilan keluarga saya. Saya dulu pernah bekerja di luar negeri selama 5 tahun. Setelah itu saya pulang ke Indonesia dan membuka usaha menjual popok kain yang bisa dicuci ulang dan susu etawa. Tetapi penjualannya hanya tetangga di sekitar dan yang dekat-dekat saja. Lalu saya berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dari penjualan saya. Pada suatu hari, saya mendapatkan informasi dari keluarga alumni migran Ponorogo bahwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo akan mengadakan pelatihan bisnis online. Setelah itu saya mendaftar dan mengikuti pelatihan tersebut. Dalam pelatihan saya diajarkan bagaimana membuat foto produk yang bagus, lalu diajarkan posting produk ke marketplace dan bagaimana cara untuk mendapatkan pembeli.
Setelah itu saya mempraktekkan ilmu dari pelatihan tersebut di rumah. Semakin lama pembeli saya semakin banyak. Bahkan kini saya kirim ke luar Jawa hingga ke Papua, Aceh, dan Sumatera. Bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Hongkong dan Taiwan. Dulu penghasilan saya kisaran 1 juta rupiah per bulan. Sekarang setelah menjual secara online, omset saya mencapai 10 juta per bulan. Alhamdulillah, bisnis online saya bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga saya. Beruntung tanaman bawang dayak dapat dengan mudah ditemukan di sekitar sini. Saya mulai rutin mengkonsumsi air rebusan bawang dayak dengan campuran daun sirsak. Meskipun rasanya tidak enak, sepet dan pahit, hal itu saya lakukan demi kesembuhan. Sebulan berselang, gejala yang timbul selama sakit mulai menghilang. Saya kemudian memeriksakan kembali kesehatan saya dan dokter menyatakan bahwa miom maupun kista yang saya derita telah sembuh total. Ibu Daryati, 32 tahun. Ketika Perpustakaan Desa Sungai Raja mengadakan Gema Superboga, dengan praktek yang diikutinya membuat Ibu Daryati mencoba untuk membuat sendiri di rumah dan dipasarkan ke warung-warung di sekitar pantai Tanjung Nipah dan Desa Sungai Raja. Sebagai guru, saya wajib meningkatkan literasi saya. Salah satunya dengan sering membaca buku di perpustakaan. Nah, waktu itu saya membaca buku tentang cara membuat bakso. Saya pikir, kok menarik sekali ya, kayaknya gampang saja gitu, dan modalnya tidak besar. Ya udah, habis itu saya praktek membuat pentol bakso, siapa tahu enak dan hasilnya bisa dijual, lumayan kan? Dari harga bakso Rp1.000 per biji itu, diambil Rp200 untuk pekerja, sisanya Rp800 untuk saya. Alhamdulillah, pekerja bisa mendapatkan Rp200.000 untuk penjualan 1000 biji bakso. Hasil dari usaha pentol bakso, saya bisa membantu menyekolahkan adik saya kuliah S2 di Malang. Di perpustakaan itu kegiatan membuat apa tadi itu Bu? Salome? Pelatihan buat salome. Dapat kabar di perpustakaan itu dari siapa Bu? Kebetulan kita lagi di rumah duduk bingung aja apa yang kita bisa dapat membantu keluarga ini. Datangnya pegawai dari perpustakaan ngajak kita, Ibu sedang duduk, ayo Bu mau nggak ke perpustakaan? Ya ada apa Pak di perpustakaan? Kita ada pelatihan buat salome. Ya mau Pak, ayo dong Pak kita ikut. Salah satu warga yang merasakan manfaat langsung dari literasi berbasis inklusi sosial ini adalah Ibu Beatrix da Costa yang berhasil menjadi pengusaha bumbu jadi yang ternyata sangat digemari oleh warga sekitar. Satu botol bumbu dasar dengan ukuran 200 gram dijual dengan harga Rp35.000. Hasilnya mampu memberikan tambahan penghasilan dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Saya Rini Andini, 21 tahun. Melukis henna adalah hobi sekaligus mata pencarian saya. Hal ini semua dimulai dari perpustakaan. Saya tinggal dengan mama saya sejak kecil. Saya biasa membantu orang tua berjualan di pasar. Setelah lulus SMA, saya menganggur. Ingin kuliah pun biaya belum cukup. Saya banyak menghabiskan waktu di perpustakaan membaca buku. Buku yang saya sukai seputar keterampilan, salah satunya henna. Kemudian saya praktekkan menggambar henna menggunakan spidol pada kertas. Motif dan tekniknya saya pelajari lewat buku dan internet yang ada di perpustakaan. Lalu saya mulai memberanikan diri menawarkan jasa lukis henna. Alhamdulillah, saya mulai banyak melukis tangan calon pengantin dengan bayaran Rp50.000. Dalam sebulan, saya memperoleh 2-3 orang untuk dilukis henna. Pada suatu kesempatan, saya ditawarkan untuk menjadi narasumber pelatihan melukis henna di perpustakaan. Sejak itu, saya semakin dikenal. Orderan untuk melukis henna meningkat dan tarif saya menjadi Rp500.000 sampai Rp1 juta, tergantung dengan model dan tingkat kesulitannya.
Alhamdulillah, sekarang saya bisa kuliah dengan biaya sendiri. Dari hasil donasi dari relawan untuk membuat perpustakaan serta modal awal pembuatan keripik pisang, maka saya bisa belajar mengenai pembuatan keripik pisang melalui buku-buku. Bahan baku pisang di daerah saya sangat mudah didapat, dan saya sudah bisa membuat 50-60 pak keripik pisang per hari, dan kami sekarang mendapat pelanggan sudah lebih dari 300. Ke depan, keripik pisang saya dapat dikenal dan dinikmati di seluruh Pulau Sulawesi, bahkan seluruh Indonesia.